Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi geografi. Materi kali ini adalah materi kelas 11 pada bab ketahanan pangan. Dan untuk subtemanya pembahasannya adalah potensi lahan pertanian, potensi perairan dan kelautan, serta keanekaragaman hayati. Perlu diketahui, sektor pertanian merupakan salah satu pendukung untuk menjadikan ketahanan pangan. Sebelumnya sudah disampaikan luas daratan pertanian di Indonesia serta fungsi-fungsi dari luasnya daratan di Indonesia, seperti kawasan lindung, kemudian kawasan budidaya, serta pada sektor pertanian. Untuk memenuhi cita-cita ketahanan pangan, pemerintah merencanakan penciptaan 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa. Cara-cara atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan lahan pertanian adalah dengan cara memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun jaringan irigasi untuk 3 juta hektar sawah, merevitalisasi waduk dan membangun waduk baru untuk mengairi sawah, pencetakan sawah baru, pembangunan waduk dan jaringan irigasi terutama dapat membantu pada sektor pertanian. Kemudian pada ketahanan pangan selanjutnya adalah potensi perkebunan. Beberapa jenis tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber bahan pangan dan minuman, seperti kelapa sawit, tebu, kopi, teh, coklat, dan yang lain-lainnya. Luas area perkebunan di Indonesia masih sangat mungkin untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Pengembangan perkebunan dapat dilakukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Papua. Jenis tanaman yang diusahakan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau morfologi setiap pulaunya. Dan yang ketiga adalah potensi perairan atau kelautan. Laut Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta kilometer menyimpan banyak kekayaan luar biasa. Antara lain potensi sumber daya perikanan. Potensi perairan atau kelautan dapat dikembangkan untuk ketahanan pangan meliputi 1. Mengembangkan perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun. Kedua, budidaya laut terdiri dari budidaya ikan antara lain kakap, kerapu, dan gobia. Lalu ada budidaya moluska seperti kerang, mutiara, dan teripang, dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, budidaya payau atau tambak, yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 hektar. Yang keempat, budidaya air tawar, terdiri atas perairan umum seperti danau, waduk, sungai, dan rawa. Kolam air tawar dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pangan alami, dan benih ikan dan udang, serta industri bahan pangan. Potensi perikanan di Indonesia saat ini produksinya terus meningkat. Namun kendala yang dihadapi masalah perikanan laut di Indonesia adalah masalah keterbatasan infrastruktur dan pemasaran perikanan laut. Jumlah pelabuhan perikanan yang ada sudah sangat terbatas. Dan dari jumlah yang terbatas tersebut hanya 69% pelabuhan perikanan yang layak beroperasi. Jumlah pabrik es dan gudang beku juga terbatas. Itu merupakan salah satu masalah sektor potensi perikanan di Indonesia dalam menghadapi ketahanan pangan.
Dan yang keempat adalah dari ketahanan pangan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia karena memiliki berbagai jenis flora, fauna, dan mikroba. Di Indonesia terdapat 38.000 jenis tumbuhan, 55% endemik. Hewan bertulang belakang diantaranya terdapat 515 jenis hewan menyusui atau 39% endemik. Ada jenis reptil yang terdapat 511 atau 30%-nya endemik, dan jenis burung sekitar 1531, serta 40% endemik jenis amfibi yaitu 270 jenis amfibi tersebut. Tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme itu sangat menguntungkan karena dapat dikembangkan lebih lanjut melalui ilmu pengetahuan menjadi varietes unggul yang dapat digunakan untuk memenuhi ketahanan pangan. Namun, demikian harus diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Maka itu, terdapat 3 faktor mengapa Indonesia melakukan mengimpor bahan pangan luar negeri. Yang pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah penduduk Indonesia mempengaruhi kebutuhan pangan, sehingga melakukan impor beras ataupun pangan dari luar negeri. Yang kedua, luas lahan pertanian yang semakin sempit. Terdapat kecenderungan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian atau menjadi alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi kawasan industri ataupun lahan industri. Dan yang ketiga, ketergantungan impor bahan baku pangan juga disebabkan mahalnya biaya transportasi Indonesia yang mencapai 34 sen dolar Amerika per kilometer. Ini salah satu masalah keterbatasan infrastruktur dari daerah satu ke daerah lainnya. Oke, materi tentang ketahanan pangan, potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta keanekaragaman hayati saya tutup. Semoga kalian pahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.